tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami bentuk umum grafik fungsi kuadrat, lalu menggambar grafik fungsi kuadrat. Setelah itu menentukan peran koefisien fungsi kuadrat dalam grafiknya. Dan yang terakhir, kita akan mencoba menyelesaikan soal-soal terkait grafik fungsi kuadrat. Oke, langsung aja kita pahami dulu bentuk umum grafik fungsi kuadrat. Oke, bagaimana bentuk grafik fungsi kuadrat? Sebelum membahas bentuk grafiknya, Pak Beni mau review dulu ya. Bentuk umum dari fungsi kuadrat kan seperti yang ada di kotak kuning ini, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, bentuk inilah nanti kalau digambarkan ke dalam bidang kartesius, jadinya grafik fungsi kuadrat. Bentuk umum grafik fungsi kuadrat itu cuma ada dua umumnya. Kayak yang ada di bawah ini. Kalau nggak terbuka ke atas, dia terbuka ke bawah. Semuanya tergantung A-nya. Jadi tergantung A-nya ya. Kalau A-nya positif, dia akan terbuka ke atas. Ini grafiknya masih bisa diperpanjang terus ke atas sampai tak berhingga. Oke, bisa dipahami ya. Kalau A-nya negatif, ini juga bisa diperpanjang lagi ke bawah sampai tak berhingga. Gitu. Nah, nanti kita juga akan mempelajari yang namanya titik puncak. Nah, kalau yang terbuka ke atas, berarti titik puncaknya nanti ada di bawah sini. Yang di sini ya, ini merupakan titik puncak. Tapi kalau A-nya negatif, titik puncaknya yang paling atas nanti di sini. Oke, karena sehabis ini kan nggak ada lagi yang lebih tinggi. Maka inilah yang disebut dengan titik puncaknya nanti. Tapi ini akan kita pelajari di video-video selanjutnya ya. Kita akan fokus ke menggambar bentuk grafiknya dulu hari ini. Oke? Oke, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Jadi gini, misalkan soalnya gambarlah grafik fungsi y sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Pertama kita pahami dulu ya, y ini kan seperti di video sebelumnya kita sudah bahas kalau y itu sebenarnya nilai dari fx ya kan. Berarti kita akan butuh nilai-nilai x sama fx-nya juga atau nilai y-nya nanti ya. Nah, langkah pertama kita siapkan dulu bidang kartesiusnya seperti yang ini ya. Oke. Kalian tulis dulu rapi-rapi mungkin di buku berkotak, itu akan lebih rapih lagi. Nah, sekarang kita siapkan tabel yang di sebelah kiri ini nilai x-nya. Lalu di sebelah kanan nanti nilai y-nya. Nah, x-nya itu kita random aja. Semakin banyak nilai x yang kita tentukan, maka grafiknya nanti akan semakin akurat. Di sini Pak Beni ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik ya. Kalau kalian 10 titik pasti akan lebih bagus dan lebih rapih gambarnya. Oke, ini cuma sampel aja, Pak Beni ambil 6 titik. Nah, bagaimana mencari nilai y-nya? Kita masukkan ke fungsinya. Oke, misalnya di sini Pak Beni contohkan ketika x-nya sama dengan minus 2 ya. Berarti y-nya sama dengan, kan x kuadrat, x-nya diganti sama minus 2. Berarti jadi minus 2 kuadrat dikurang 2 kali x kali minus 2. Kurang 3. Lanjutin ya. Minus 2 kuadrat kan sama dengan 4. Lalu ini minus 2 kali minus 2 berarti plus 4 dong ya kan. Lalu kurang 3. 4 ditambah 4, 8 dikurang 3 hasilnya adalah 5. Kayak gitu. Berarti kalau x-nya min 2, y-nya adalah 5. Oke. Lanjut lagi misalnya ya, Pak Beni contohin lagi kalau dia minus 1. Kalau x-nya minus 1 berarti nanti y-nya sama dengan minus 1 pangkat 2 dikurang 2 kali minus 1 dikurang 3. Berarti minus 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1. Minus 2 kali minus 1 ya plus 2 dong ya kan. Kurangin 3. 1 tambah 2, 3. Kurang 3, 0. Berarti kalau x-nya sama dengan minus 1, y-nya adalah 0. Nah, kalian kerjakan dengan cara yang sama. Berarti nanti akan didapatkan nilai kalau x-nya 0, y-nya nanti minus 3. Kalau x-nya 1, y-nya nanti minus 4. Kalau x-nya 3, y-nya 0. Dan kalau x-nya 4, y-nya adalah 5. Caranya sama kayak tadi ya, sebenarnya semuanya sama. Oke. Nah, kalau kita sudah dapat titik-titik ini,
baru kita plot ke bidang kartesiusnya. Pertama kita ambil titik yang pertama dulu ya, yang x-nya min 2, y-nya 5. Kita cek di sini kalau x-nya min 2, berarti kan di sini x yang di sumbu mendatar ya, x-nya min 2, y-nya 5. Berarti pertemuannya di sini kan? Oh, berarti di sini nih. Oke. Ini adalah titik min 2,5. Bisa dipahami ya. Lanjut lagi. Pak Beni kasih koordinatnya dulu ya. Ini min 2,5. Selanjutnya kalau minus 1,0. Minus 1,0. X-nya minus 1, Y-nya 0. Ya berarti di sini aja kan. Ini minus 1,0. Lanjut lagi. Kalau X-nya 0, Y-nya minus 3. X0, Y-nya minus 3. Berarti di sini nih. Ini adalah 0, minus 3. Yang ini ya. Ini udah, ini udah. Next, 1, min 4. X-nya 1, Y-nya minus 4. X di sini 1, Y-nya minus 4. Berarti di sini kan? Berarti ini adalah 1, minus 4. Lanjut lagi ya. Yang ini udah. X-nya 3, Y-nya 0. X3, Y-nya 0. Berarti di sini kan? Berarti ini adalah titik 3,0. Lalu, yang terakhir adalah titik 4,5. X-nya 4, Y-nya 5. Berarti kan di sini 4,5. Oke. Semua titik-titiknya sudah kita gambarkan di bidang kartesius. Sekarang kita tinggal sambungkan titik-titik ini sehingga menjadi grafik fungsi kuadrat. Oke ya. Nah, caranya gimana? Supaya rapi, Pak Beni hapus dulu tulisan koordinatnya ya. Jadi tinggal titiknya aja. Kalian kan sudah tahu tadi ya, ini koordinatnya berapa aja. Bisa lihat di tabel juga. Oke, ini Pak Beni hapus dulu. Oke, ini sudah tinggal titik-titiknya aja. Sekarang kita akan menyambungkan titik-titiknya. Oke, pelan-pelan aja. Ini kayak gini. Dari pojok kiri atas dulu aja ya. Selanjutnya ke sini. Berarti kan selanjutnya ke sini. Lalu ini sambungkan ke sini. Ini terus tarik ke atas kayak gitu. Oke, sudah terhubung semua kan? Berarti ini grafiknya terbuka ke atas kayak yang tadi ya. Kenapa? Karena di sini A-nya adalah positif, makanya gambarnya terbuka ke atas. Nah, di sini yang Pak Beni bilang tadi, kalau titiknya makin banyak kalian gambar, berarti kan nanti makin mulus gambarnya. Ini karena Pak Beni cuma ambil 6 titik, makanya agak patah-patah gambarnya. Tapi sketsanya kurang lebih kayak gini. Bisa dipahami kan?